Billy seorang blogger muda yang ambisius. Dia sedang merekam tutorial makeup untuk TikToknya. Kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Cermin di belakangnya harusnya memantulkan punggungnya, bukan bagian depannya. Billy mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan para influencer terkenal. Pesta ini sangat meriah. Musiknya asik, makanannya lezat, dan orang-orangnya rupawan. Selain itu, setiap tamu VIP mendapat tas penuh hadiah mahal. Tiba-tiba, Billy melihat Sebastian. Dia seorang blogger video terkenal dengan 20 juta pengikut. Billy diam-diam menaksirnya. Bisakah kamu menebak yang mana Sebastian? Pria pertama terlihat modis, tapi dia membawa tas palsu. Jadi, kecil kemungkinan dia seorang influencer. Ayo lihat dua orang lainnya. Sebastian punya jutaan pengikut. Itu berarti dia pasti tamu VIP. Cuma pria ini yang membawa tas hadiah. Jadi, dialah Sebastian. Billy dan Sebastian jatuh cinta, tapi mereka ingin merahasiakannya. Itulah sebabnya mereka menghabiskan akhir pekan romantis di sebuah kabin hutan yang jauh dari paparazzi. Sayangnya, ada yang membocorkan fotonya, dan sekarang semua tabloid membahas kencan rahasia mereka. Hanya 3 orang yang tahu soal perjalanan ini. Billy menanyai mereka. Harry, sang supir bilang, "Aku mengantar ke kabin di hari Sabtu dan menjemput di hari Minggu sesuai permintaan. Aku tidak memberitahu siapapun karena sudah tanda tangan perjanjian kerahasiaan." Asisten Billy, Amy, bilang, "Aku memesan kabin atas namaku agar tidak ada yang tahu ada seleb menginap." Dan adik Sebastian, Bianca, bilang, "Aku gak memberitahu siapapun tentang kencanmu. Kemarin aku sakit. Aku harus di rumah sendirian karena anak-anakku sedang sekolah." Siapa yang berbohong? Bianca, sekolah libur di akhir pekan. Sebuah salon spa baru mengundang Billy untuk kampanye promosi. Dia pergi ke ruang pedicure dan melihat 3 klien ini. Salah satunya adalah manusia serigala. Bisakah kamu menebak siapa? Wanita ini, lihat saja kakinya. Setelah sauna, Billy ke kamar mandi dan keramas. Sayangnya, seorang menjahilinya dan mengganti sampo dengan cat. Bisakah kamu menebak siapa pelakunya? Wanita di sebelah kanan, ada cat di tangannya. Billy memutuskan untuk makan di restoran favoritnya. Dia masuk dan melihat 3 pria. Bisakah kamu menebak siapa yang sedang berkencan? Sepertinya pria pertama sedang menikmati makan malam romantis dengan bukunya. Dan hanya ada 1 piring di meja pria ketiga. Sementara itu, pria kedua memiliki 2 piring di mejanya. Dan dia menyembunyikan hadiah kecil di sakunya. Jadi, dialah yang sedang menunggu teman kencannya. Sebastian mengundang Billy ikut makan malam keluarga untuk mengenalkannya kepada ibunya, Prudence. Mereka tiba dan mendapati Prudence bertengkar dengan polisi. Prudence mengeklaim bahwa ART-nya mencuri kalung mutiara antik miliknya. Namun si ART itu menyangkal. Siapa yang berbohong? Prudence, mutiara itu ada di rambutnya. Keesokan harinya, Billy mendaki gunung bersama teman-temannya. Mereka mengambil beberapa foto untuk blognya. Bisakah kamu menemukan 3 perbedaan di antara foto-foto ini? Ini dia. Bagaimana dengan 2 foto ini? Bisakah kamu menemukan 5 perbedaan?
Ini dia. Billy bertemu teman-teman lamanya. Mereka sudah 5 tahun tidak bertemu. Billy keluar sebentar untuk menelepon. Beberapa menit kemudian dia kembali dan melihat temannya, Luna, terbaring pingsan di lantai kamar mandi. Ada tanda aneh di lehernya. Pelayan bilang itu seperti gigitan vampir. Salah satu teman Billy pasti telah berubah menjadi vampir. Dia memutuskan untuk mengundang teman-temannya makan siang untuk mencari tahu siapa vampir itu. Teman-teman, ayo piknik di pantai besok. Kita diskusikan siapa yang menggigit Luna. Bagaimana Billy bisa mengidentifikasi vampir itu? Billy mengundang teman-temannya ke pantai. Orang yang menolak pergi ke sana pasti vampir. Billy mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Dia hanya makan tanaman, jadi dia menyewa juru masak paling trendy untuk menyiapkan hidangan vegetarian yang mewah. Pesta berjalan dengan baik, semua bersenang-senang. Keesokan harinya, Billy mendapati ada yang menukar garam dan gula di toples dapurnya. Billy menanyai 4 orang. Si juru masak bilang, "Nona, saya tidak akan jadi koki selebritas kalau membuang-buang waktu untuk lelucon konyol." Dani bilang, "Aku melahap banyak nugget ayam di awal pesta, kemudian aku menjauh dari dapur dan makanan." Emma bilang, "Sepertinya aku melihat seseorang di dapur saat berenang di kolam renang." Dan Sebastian bilang, "Bukan aku, sebaiknya kamu periksa ponsel semua orang. Orang iseng itu mungkin merekam semuanya. Siapa yang berbohong?" Dani, itu pesta vegetarian. Dia tidak mungkin makan nugget ayam. Billy ingin mencari mitra bisnis baru. Jadi dia datang ke sebuah konferensi dan bertemu 3 orang. Semuanya menawarinya berkolaborasi. Megan bilang, "Aku mengembangkan lini fashion sendiri dan aku baru saja meluncurkan butik offline pertamaku. Maukah kamu jadi wajah dari merekku?" Janet bilang, "Aku mengelola perusahaan pemesanan terbesar di negara ini. Kalau menandatangani kontrak eksklusif denganku, aku akan mencarikan penawaran terbaik untukmu." Dan Francois bilang, "Sebaiknya kamu menjual produk kecantikan dengan namamu sendiri. Aku bisa membantumu meluncurkan bisnis. Hanya satu dari penawaran ini yang sungguhan. Bisakah kamu menebak yang mana?" Perhatikan Francois, dia mencuri pengenal orang lain. Jadi dia seorang penipu. Dan Janet mengenakan seragam pelayan di balik jaket mewahnya. Tidak mungkin dia seorang pemilik perusahaan. Jadi Billy harus mempercayai Megan. Minggu berikutnya Megan mengundang Billy untuk pemotretan. Billy tiba di studio tapi pintunya terkunci. Dia harus memasukkan kode berisi 5 angka. Baterai ponselnya sudah habis dan sayangnya dia tidak hafal kodenya. Apakah kamu tahu apa kodenya? Kita harus melihat poster ini dan menghitung jumlah kelopak bunga di setiap bunga daisy. Jadi kodenya adalah 58677. Billy memasuki studio dan melihat Megan, sang fotografer, penata gaya dan sekumpulan pakaian, serta sepatu yang cantik. Bisakah kamu menghitung jumlah sepatu dalam gambar ini? Jawabannya benar adalah 13 kurangi 4 orang memakai 8 sepatu, ditambah 5 sepatu lagi yang tersebar di sekitar studio. Pemotretan akan segera dimulai, tapi tiba-tiba lampu mati selama 30 detik. Ketika listrik kembali menyala, Billy menyadari jam tangan pintarnya hilang. Dia menanyai 3 orang yang dicurigai. Penata rias bilang, "Aku sedang membersihkan spons make up ketika lampu mati. Aku gak beranjak dari sini." Fotografer bilang, "Aku punya jam tangan pintar sendiri, untuk apa mengambil punyamu?" Dan Megan bilang, "Kamu influencer terkenal, buat apa aku merusak reputasiku sendiri? Siapa yang berbohong?" Si fotografer, jam tangan Billy dililitkan pada lensa kameranya. Sepulang kerja, Billy bertemu Sebastian di restoran favorit mereka. Mereka meminta pelayan untuk mengambil foto. Dia mengambil 2 foto.
Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan. Bisakah kamu menemukan 3 hal aneh di sini? Ikan berenang di permukaan jendela ini. Dan juga wanita ini mengenakan ular, bukannya syal. Dan taksi ini dikemudikan oleh rakun.